Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman dengan NIM 210106118. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil studi etnofarmakologi terkait tanaman yang digunakan untuk obat-obatan pada lingkungan masyarakat. Nah, metode studi ini menggunakan wawancara dengan melakukan wawancara kepada beberapa responden yaitu berjumlah 5 orang. Nah, berikut ini adalah data-data dari responden yang digunakan pada studi etnofarmakologi pada kali ini. Apakah Bapak Ibu tahu ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Jika iya, tanaman apa saja? Patrawali. Belimbing biasanya sih daun sirih, daun jambu. Sebetulnya semua tanaman itu bisa dibuat obat. Ya diantaranya sekarang pisang, bisa getahnya, bisa daun mudanya, terus apalagi pohon nangka, nangka besar, nangka kita gitu. Banyak sebetulnya yang bisa. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Bapak dan Ibu ketahui dari turun-temurun, tetangga, dukun, atau internet? Jadi tahu sendiri gitu ya. Iya. Internet, kadang internet browsing gitu, kadang temurun temurun juga sih, Oh, kalau turun temurun itu kira-kira dari siapa? orang tua. Dari turun temurun, Kalau turun temurun itu dari siapa ya, Bu? dari ibu. Itu turun dari dari kabar berita dicoba gitu kan. Nah ternyata itu memang betul bagus. Apakah Bapak Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Kunyit bisa dipakai obat. Ada tahu Kira-kira apa? biasanya daun sirih. Kalau upacara adat biasanya gitu kan, biasanya kalau dulu itu seperti apa, kelapa, ya kelapanya ada daunnya, terus ada juga pisang, nah pisang emas, pisang buli itu pasti ada. Terus daun anjuang. Apakah Bapak Ibu membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Jika iya, tanaman apa dan manfaat apa yang diketahui? Ada kunyit, patrawali, obat perut, sakit perut itu kunyit. Tahu ya, daun sirih sal ada, seperti jambu mengobati diare. Untuk saat ini sih tidak ada. Menurut Bapak Ibu, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? Ada. Banyak, iya, masih banyak, banyak di sini mah banyak. Nah, kalau itu di hutan tuh banyak sekali sebetulnya kalau digali. Nah, tapi kan sekarang udah zamannya modern, jadi sistem pengobatan itu tidak lagi menggunakan dari alam. Jadi sekarang udah banyak obat-obat kimia yang diberikan oleh dokter lah, gitu kan. Menurut Bapak Ibu, bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan? Kalau getah pisang itu kalau luka ya dikucurkan kepada yang itu. Jadi langsung asal ambil gitu ya, Bu? Iya, Oke. biasanya kapal yang bagus, yang itu yang udah ke atas. Daun yang bagus gitu Iya. ya misalnya. Cara ngambil dipetik aja. Oh, dipetik langsung gitu ya? Iya, dipetik langsung. Kan kalau di hutan itu darurat. Nah, kalau kita terluka misalnya ya, itu bisa pakai getah pohon pinus. Nah, kalau mata kelilipan pedih gitu kan, nah itu bisa pakai air air dari apa itu, eh, rotan, air rotan ditebas gitu kan, nah airnya itu bisa itu. Apakah Bapak Ibu pernah menggunakan tanaman obat untuk kesehatan? Jika iya, tanaman apa dan untuk kondisi apa? Kunyit, patrawali, ya, Biasanya kunyit dipakai ketika Bapak lagi sakit apa? sakit perut. Oh, sakit perut ya. Kalau batrawali sendiri? Patrawali itu sakit pinggang. Belimbing Oh, blimbing biasanya dipakai buat apa? buat apa? Darah tinggi. Ya, daun sirih paling buat lambung gitu, buat bau mulut, buat gigi. Kadang buat mata juga bisa.
Misalnya daun sirsak untuk mengobati darah tinggi. sakit hati gitu kan, hati. Nah itu menggunakan daun pisang manggala dengan daun nangka besar. Apakah bapak atau ibu membuat ramuan obat sendiri? Jika iya, bagaimana cara pembuatan dan bagian tanaman yang digunakan? Kunyit itu direbus, lalu airnya diminum. Marudan kunyit gitu diperas diuyuk putih cairna. Paling daun sirih direbus. Oh, daun sirih direbus ya. Seperti daun sirsak direbus terus diminum airnya. Kucuk daun pisang manggala yang masih muda itu yang masih kucuk. Nah itu dengan kucuk daun nangka besar yang masih muda yang tapi nggak muda sekali gitu yang muda. Nah itu 1:1 itu satu kalau misalnya kalau 10 gram pucuk daun pisang, terus 10 gram pucuk daun nangka, nah itu direbus, nah, terus diminum airnya. Biasanya dalam memakai obat tradisional, apakah khasiatnya manjur? Ya manjur. Manjur. Manjur sih. Alhamdulillah manjur. Yang kita pernah coba itu manjur, cukup manjur. Nah, berdasarkan hasil wawancara tadi, dapat dirangkum menjadi daftar-daftar berikut, yang kemudian kita lakukan studi literatur untuk membandingkan khasiat sesuai jawaban responden dengan khasiat yang sebenarnya pada literatur. Nah, yang pertama ini adalah rimpang kunyit atau dengan nama ilmiah Curcuma longa atau Curcuma domestica. Biasanya kunyit ini yang digunakan adalah bagian rimpangnya. Nah, manfaat pada literatur ini mengatakan bahwa kunyit ini berkhasiat sebagai antiinflamasi atau peradangan, antioksidan, antibakteri, antivirus, antifungi, antimalaria, gastroprotektif atau melindungi lambung, dan antikarsinogen. Nah, biasanya kunyit ini digunakan dengan cara rimpang kunyit diiris atau diparut, kemudian direbus dan hasilnya disaring. Lalu hasil saringannya diminum untuk mengobati penyakit-penyakit. Nah, ternyata memang betul kunyit ini dapat digunakan sebagai anti nyeri pada pencernaan karena kunyit ini mengandung senyawa flavonoid yaitu kurkumin, dexmedeoxycurcumin, dan bidesmetoxycurcumin. Selanjutnya yang kedua ini adalah daun sirih dengan nama ilmiah Piper betel. Nah, biasanya sirih ini yang digunakan adalah bagian daunnya. Nah, berdasarkan literatur, daun sirih ini memiliki manfaat sebagai antibakteri, anti radang, penghilang rasa gatal, pereda batuk, antiseptik, dan dapat menghentikan perdarahan. Biasanya, daun sirih ini dimanfaatkan dengan cara bagian daunnya ini direbus atau ditumbuk saja. Kemudian hasil air rebusannya itu dikumur-kumur atau diminum. Nah, berdasarkan jawaban responden tadi, responden tersebut mengatakan bahwa daun sirih biasa digunakan sebagai untuk mengatasi bau mulut, sakit gigi, atau iritasi mata. Nah, ternyata memang betul. Kenapa? Karena hal ini dipengaruhi oleh senyawa kafikol dalam daun sirih yang bersifat sebagai antiseptik yang dapat membunuh bakteri 5 kali lebih besar daripada fenol biasa sehingga dapat mengatasi bau mulut, sakit gigi, atau iritasi pada mata. Nah, selanjutnya ini adalah daun sirsak dengan nama ilmiah Annona muricata. Nah, biasanya daun sirsak ini yang digunakan adalah bagian daunnya, selain buahnya. Nah, manfaatnya menurut literatur ini mengatakan bahwa daun sirsak ini dapat menurunkan kadar kolesterol, mengatasi asam urat, mengobati diabetes, dan menurunkan tekanan darah. Nah, untuk cara pemanfaatannya ini biasanya daun sirsak ini direbus lalu diminum hasil rebusan daunnya tersebut. Nah, berdasarkan hasil jawaban responden, responden tersebut menggunakan daun sirsak sebagai menurunkan tekanan darah. Nah, ternyata memang betul karena daun sirsak ini mengandung antioksidan yang sangat banyak. Nah, antioksidan ini dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta menurunkan tekanan darah. Sehingga saat mengonsumsi daun sirsak ini bisa menurunkan tekanan darah. Selanjutnya ini adalah daun jambu dengan nama ilmiah Psidium guajava. Nah, daun jambu ini biasa yang digunakan adalah bagian daunnya selain dari buahnya. Nah, manfaat yang paling umum atau yang sudah masyarakat ketahui ini bahwa daun jambu ini bisa digunakan sebagai mengatasi diare. Biasanya cara pemanfaatannya ini dengan cara daun jambu ini direbus lalu diminum hasil rebusan daunnya tersebut.
Nah, selain secara turun-temurun, daun jambu ini dapat mengatasi diare. Dari sisi farmakologi, kenapa daun jambu ini dapat mengatasi diare? Karena dalam daun jambu ini terdapat dua senyawa utama yaitu quercetin dan tanin. Nah, senyawa quercetin dan tanin ini berperan penting dalam mengatasi diare karena quercetin yang terkandung dalam daun jambu biji ini bekerja dengan cara menghambat pelepasan asetilkolin. Nah, selain itu, senyawa tanin yang terkandung juga dapat memiliki sifat penghelat yang memberikan efek spasmolitik sehingga akan terjadi pengurutan usus. Selanjutnya ini adalah buah belimbing wuluh dengan nama ilmiah Averrhoa bilimbi. Nah, biasanya bagian tanaman yang digunakan ini adalah bagian daun atau bagian buahnya. Secara literatur, manfaat belimbing wuluh ini untuk anti diare, menurunkan gula darah, dan menurunkan tekanan darah. Nah, untuk cara pemanfaatannya sendiri ini, bagian buah dimakan saja atau dibuat jus dan diminum. Atau bagian daunnya ini direbus dan diminum. Nah, secara farmakologi, kenapa belimbing wuluh ini dapat berguna sebagai menurunkan tekanan darah? Karena kandungan kalium yang tinggi pada belimbing wuluh ini dapat berperan menghambat sekresi renin, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Selain itu, kandungan flavonoid dan senyawa turunannya ini dapat membantu merelaksasi endotelium pembuluh darah dan sehingga menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah dan menyebabkan dilatasi pembuluh darah sehingga tekanan darah ini dapat menurun. Nah, selanjutnya ini ada tanaman bratawali dengan nama ilmiah Tinospora crispa. Biasanya tanaman ini yang digunakan adalah bagian batang atau daunnya. Secara literatur, bratawali ini dapat berkhasiat sebagai imunostimulan, antibakteri, antiinflamasi, antioksidan, dan anti nyeri. Nah, untuk pemanfaatannya ini biasanya bagian batang atau daunnya ini ditumbuk, lalu direbus, dan hasil rebusannya ini diminum. Nah, secara farmakologi, Bratawali dapat meredakan nyeri ini masih belum diketahui. Tetapi pada suatu penelitian, Bratawali ini dapat mengurangi rasa nyeri pada mencit dengan dosis 30 mg per kilogram berat badan. Nah, selanjutnya ini ada tanaman pisang dengan nama ilmiah Musa acuminata. Biasanya tanaman pisang ini digunakan adalah semua bagian tanamannya, tetapi pada studi kali ini yang digunakan adalah bagian getahnya. Manfaatnya ini dapat digunakan untuk mengurangi perdarahan dan sebagai antibakteri. Nah, untuk cara pemanfaatannya ini, bagian getah batang ini dioleskan langsung kepada luka. Lalu, mengapa getah pisang ini dapat digunakan untuk menghentikan perdarahan? Karena secara farmakologi, getah pisang ini mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu fenol, saponin, tanin, dan flavonoid. Kandungan-kandungan tersebut ini dapat menurunkan agregasi platelet sehingga menghambat perdarahan dan merangsang pertumbuhan sel-sel baru. Tetapi, penggunaan getah pisang untuk mengobati luka ini tidak disarankan karena berisiko terjadinya infeksi. Nah, yang terakhir ini ada tanaman pegagan dengan nama ilmiah Centella asiatica. Biasanya bagian tanaman yang digunakan ini adalah seluruh bagian tanamannya, tetapi yang paling sering digunakan adalah bagian daunnya. Nah, manfaatnya ini dapat digunakan sebagai penyembuhan luka, gangguan mental, dan pengobatan penyakit kulit. Nah, untuk cara pemanfaatannya sendiri ini dengan cara digunakan dalam bentuk segar ataupun bisa dikeringkan atau diolah dalam bentuk jamu atau ramuan. Nah, kenapa daun pegagan ini dapat digunakan untuk menyembuhkan luka? Karena dalam daun pegagan ini terdapat asam triterpen yang mengandung saponin dan gula esternya, seperti asam asiatik, asam madekasik, dan asiatikosid. Nah, senyawa-senyawa tersebutlah yang membantu dalam penyembuhan luka dan mempercepat penyembuhan luka. Lalu, dari hasil wawancara responden dan studi literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk rimpang kunyit ini memang betul dapat digunakan untuk mengatasi sakit perut. Lalu, daun sirih dapat digunakan untuk mengatasi bau mulut, sakit gigi, dan iritasi mata. Kemudian, daun sirsak dapat digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian, daun jambu bisa digunakan untuk mengatasi diare. Lalu buah belimbing wuluh dapat digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Lalu bratawali dapat digunakan untuk mengatasi sakit pinggang. Kemudian getah pisang untuk mengatasi atau mengobati luka. Lalu ada antanan atau pegagan untuk mengatasi luka. Tetapi untuk getah pinus, air rotan, dan kombinasi antara daun pisang mangga
manggala dan non-langka ini tidak ditemukan data khasiatnya sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh kebenaran terkait khasiat yang dikandungnya. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk studi literatur yang dilakukan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi yang diberikan ini bermanfaat untuk kita semua.